Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Ibu Nina dari Universitas Indonesia. Bu Nina, ini kalau kita bicara soal kedua kandidat ini sekarang masih berlangsung. Kita memang belum tahu siapa yang akan menjadi presiden Amerika. Tapi paling tidak setidaknya ada 3 debat capres yang sudah kita saksikan bersama pada beberapa waktu yang lalu. Kebijakan-kebijakan ekonomi mereka itu sudah dipaparkan. Dari kedua kandidat ini, kurang lebihnya lah mungkin. Itu yang baik untuk Indonesia itu yang mana kira-kira? Ya, kalau Hillary Clinton itu kita tahu dia paling tidak sebagian besar kebijakan Obama itu dia support. Jadi artinya kita tahu kelanjutan dari kebijakan Obama ya yang saat ini dari Demokrat. Jadi kita bisa membaca lah kemana Hillary arahnya bergerak. Ya. Nah, jadi katakanlah walaupun ada masalah di dalam perdagangan internasional, tetapi dia ada sedikit perbedaan dengan Obama ya dalam hal Trans-Pacific Partnership, tetapi tidak sangat frontal gitu ya. Jadi kebijakan imigrasinya kita sudah pahami, kebijakan perbedaannya dengan Trump itu adalah memang di dalam model inward looking yang dilakukan oleh Trump. Trump itu membuat proteksi yang luar biasa begitu ya. Sementara Hillary kan masih terbuka ya. Jadi walaupun ada beberapa yang dia langkah mundur sedikit dari Trans-Pacific Partnership misalnya, tetapi tidak frontal seperti yang dijelaskan oleh Trump bahwa kalau dia akan katakanlah melindungi rakyat Amerika dengan membuat border ya, pagar yang tinggi terhadap arus imigrasi, terhadap barang mau dikenakan tarif gitu. Jadi kita terbayanglah wall dari proteksionismenya itu tinggi sekali. Artinya apa? Negara berkembang seperti Indonesia itu akan kalau itu dilakukan akan menjadi sulit berdagang, dan bukan hanya Indonesia. Karena Amerika Serikat itu negara besar, seluruh dunia akan terkena dampaknya. Jadi kita bayangkan resesi dalam jangka menengah begitu ya. Artinya itu ada kemungkinan resesi yang akan terjadi kalau kebijakan itu diambil. Iya, kalau Trump konsisten dengan apa yang dia katakan selama ini di dalam debat maupun dalam wawancara begitu ya, terbayang oleh kita, dan itu sudah diprediksi oleh Chief Economist Moody misalnya memperkirakan nanti kira-kira akan ada tambahan unemployment gitu ya, meningkat menjadi 7,4% dalam kurun sekian tahun ke depan begitu ya. Jadi terbayang sudah dari warga negara Amerika sendiri sudah mencoba-coba dengan berbagai simulasinya, ini akan memburuk perekonomian tidak hanya Amerika tapi dunia. Ya, jadi ini yang mengkhawatirkan di situ. Nah, kita nggak tahu persis apakah kalau nanti Trump lalu menjadi presiden itu akan dia lakukan. Bisa saja lalu setelah dinasehati nggak jadi gitu ya. Tapi kita kan nggak tahu. Itu problemnya, kita punya resiko gitu kan kalau Trump menjadi presiden. Sementara kalau Hillary dia menjelaskan hal-hal yang tidak frontal gitu ya. Jadi stabilitas ekonomi masih terjaga, pasar uang masih tenang gitu ya. Ini yang dibayangkan kan kalau ada sedikit berita buruk pasar uang bergejolak begitu ya. Jadi ini yang dibayangkan. Apalagi yang dilakukan oleh Amerika ini pasti dampaknya luar biasa sekali terhadap dunia. Karena dia negara besar, dia menjadi lokomotif perekonomian dunia dan dia menjadi contoh. Jadi kalau Amerika melakukan protectionism, katakan tadi impor tarif itu mau dinaikkan, otomatis yang lain juga ikut kan, jadi trade war namanya. Jadi ini akan membuat perdagangan dunia menurun drastis. Jadi di dalam simulasi perekonomian yang dilakukan oleh warga negara Amerika sendiri mencoba melihat kesuraman itu ada gitu ya, tapi belum tentu terjadi gitu ya. Kalau katakanlah publik berhasil pressure bahwa itu policy yang tidak baik gitu ya. Tapi kan itu menjadi resiko gitu ya. Kalau kita melihat hasil pemilu yang sekarang masih dihitung sebetulnya memang agak sedikit mengagetkan. Trump leading sebetulnya saat ini. Diharapkan masih ada perubahan. Masih ada perubahan gitu kan. Kedepannya belum tentu leading, tapi kan ada langkah-langkah. Betul, artinya kan gini sebetulnya. Kalau tadi disampaikan oleh Bu Nina bahwa warga Amerika sendiri, Moody misalkan itu sudah melakukan penelitian bahwa kebijakan Trump ini bisa berdampak sangat buruk terhadap perekonomian Amerika. Tapi nampaknya karena perlu dipahami bahwa yang memilih itu kan nggak tahu. Jadi kita bayangkan ini ada orang yang senang mendengar bagaimana seorang ahli talk show begitu ya berbicara, memberikan harapan bahwa nanti upah akan naik kalau kita lindungi perekonomian Amerika dengan mendirikan pagar-pagar untuk arus barang. Nah, itu kan harapan yang bisa misleading gitu ya, salah. Sementara yang tahu ini mencoba menghitung kan. Nah, sayangnya di dalam pemilu kan yang tahu dengan yang tidak tahu tampaknya lebih banyak yang tidak tahu gitu ya. Jadi kalau memilih itu kan bukan berpikir secara rasional kan, memilih karena senang misalnya dengar dia ngomong ya udah. Apalagi secara show memang Donald Trump itu ini ya talk show-nya pintar sekali gitu, menarik. Bu Nina, ini menarik sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bu Nina. Saya ingat juga dari kemarin sebetulnya kalau kita dengarkan radio Amerika itu banyak sekali istilah-istilah yang digunakan. Misalkan ada soal ekonominya seperti yang Ibu katakan tadi bahwa kalau Trump itu membangun tembok besar sebetulnya kan, kalau Hillary inginnya justru membangun jembatan, jadi menjembatani antara bridging the problemnya.
dan penerapan pajak impor saja yang direncanakan oleh Trump ini kan sebetulnya setiap negara bisa dilakukan berbeda. Betul. Nah ini bukannya itu jadi apa Tren namanya? proteksionisme sudah terjadi sekarang. Jadi saat ini dibandingkan 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, negara itu sudah berbagai negara sudah ke arah proteksionisme karena perekonomian resesi. Jadi sebagian negara sudah menemboknya sedikit-sedikit. Tapi begitu Trump bicara, itu menjadi tembok yang tinggi, gitu. Jadi explode gitu kan. Jadi orang, wah, kalau Amerika begitu kita juga gitu. Nah, ini yang bahaya, menjadi lokomotif dari sebuah trade war. Yang kita bayangkan keadaan tahun 30-an, resesi dunia waktu itu karena setiap negara mencoba membangun tembok-tembok kan. Dari perdagangan dunia yang lebih arus barangnya lebih bebas gitu. Nah, ini problemnya adalah suara terbanyak ini kan tidak mewakili yang paling tahu gitu, tapi mewakili orang aja, siapapun yang memilih ya dialah yang menang gitu kan. Jadi kalau tadi dikatakan masa Amerika nggak tahu warga negaranya, saya mengatakan yang memilih yang tahu itu mungkin kecil sekali jumlahnya. Yang paham tentang dampak dari kebijakan ekonomi yang karena yang dijanjikan itu kan indah gitu. Jadi yang disebutkan nanti upah akan naik, nanti ekonomi Amerika akan menjadi terkuat di dunia, melindungi gitu ya. Produk nasional seperti itu kan, itu yang disampaikan oleh Trump jadi sebetulnya. Itu adalah hal-hal yang biasa dijanjikan oleh siapapun, termasuk di Indonesia waktu pilkada, pemilu dan seterusnya kan, bahwa kita akan menjadi lebih hebat, kita akan begini. Pertanyaannya caranya bagaimana? Nah, begitu dengar caranya kan setiap ahli mencoba untuk menghitung kalau caranya begini dampak ekonomi keseluruhannya apa. Karena diharapkan, katakanlah kalau diproteksi harapannya nanti harga itu akan lebih tinggi di dalam negeri, lalu nanti cost-nya itu masuk ke dalam upahnya naik. Problemnya dari itu adalah barangnya menyusut, perdagangan dunia menyusut, jadi kan otomatis sales-nya turun. Sehingga secara rata-rata total dari income-nya akan turun. Dan itu membayangkan orang jadi tertutup itu pabrik gitu ya, kalau kita nggak bisa dagang secara luas. Nah, itulah PHK. Jadi dia mengatakan akan ada upah naik tapi ada PHK begitu. Dan itu ujungnya nanti kalau udah PHK ya udah intinya upah sebetulnya turun. Kalau kebijakan ekonomi itu ada supply dan demand yang seimbang sebetulnya. Jadi yang dijanjikan itu adalah satu langkah pertama, tetapi 5 langkah berikutnya itu negatif, nggak dibaca. Orang yang paham akan menghitung setelah ini apa begitu ya. Jadi itulah masalah yang terjadi pada hari di mana pencoblosan, orang senang aja gitu loh. Saya senang mendengar dia ngomong, ya udah selesai. Dan setelah terpilih yang dia sukai itu, mungkin dia akan menangis. Ini dalam tanda kutip artinya bisa jadi menyesali apa yang dia pilih. Kalau dilakukan seperti yang dia janjikan, jadi ada harapannya kalau misalnya di blok nanti di Senat atau di apa, kebijakan itu kan bisa saja seorang presiden bicara tapi nggak didukung gitu ya. Itu bisa gitu. Bu Nina, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami, Special Report Route to the White House akan kembali sesaat lagi.